Kalau dari saya pribadi nih, game itu sebenarnya nggak buruk. Yang penting anaknya itu tahu schedule. Dan orang tuanya harusnya bisa ngarahin karena di dunia ini sekarang udah teknologi 5.0. Menurut saya peran orang tua harusnya bisa membantu anaknya mengarahkan soal membuka cakrawala dunia anaknya ini. Jangan sampai anaknya tuh cuma berfokus sama game terus akhirnya. Jadi kita ada sebuah turnamen di mana turnamen ini mencakup di seluruh wilayah Cirebon. Cirebon itu ada Cirebon Barat, Cirebon Utara, Cirebon Timur, Cirebon Selatan, dan Cirebon Kota. Kita punya venue di segala tempat nih. Dari setiap pemenang juara 1, juara 2-nya, kita mainin lagi di sebuah liga di Cirebon, nanti namanya Cirebon Champions League. Bermain game bukan hanya sekedar hobi, melainkan bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Nah, kebetulan hari ini Hanya Talk Show kedatangan teman-teman komunitas dari Kocak Gaming yang lebih paham, lebih tahu betul tentang dunia gaming, terutama apa ini Mas fokusnya? Mobile Legend ya. Kita akan bahas kupas tuntas di sini di Hanya Talk Show. Kita akan ngobrol santai sama teman-teman dari Kocak Gaming. Tentunya bersama saya Deris Fira di Hanya Talk Show. Hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Sebelumnya aku nak tanya kabar dulu kali ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Mas Abdan ya? Betul. Mas Abdan dan Mas Fikri. Mas Fikri. Selamat datang sebelumnya di Hanya Talk Show Mas. Terima kasih sudah mau mampir ke sini ya. Terima kasih. Kita udah nyokin jadwal kayaknya udah 2 tahun yang lalu ya? Enggak ya? Ada sih 3 tahun. Kita nyocokin jadwal nih sama teman-teman Kocak Gaming. Kebetulan alhamdulillah hari ini teman-teman bisa hadir di sini ya. Dan teman-teman juga ditunggu sama sahabat dialog di rumah soalnya. Katanya pengen tanya-tanya terkait Kocak Gaming itu sendiri, dan kebetulan nih followers kita mau jadi pro player semua Mas katanya. Alhamdulillah. Mas Abdan boleh dong ceritain sedikit kegiatannya sehari-harinya apa Mas selain berkutat dengan game dan handphone tentunya? Oh, kalau saya sendiri sih masih kuliah ya. Saya kuliah di Universitas Catur Insan Cendekia di Kesambi. Terus setelah kuliah saya mungkin lebih berfokus ke arah pengembangan terhadap komunitas kita sendiri dan juga saya fokus bantu orang tua juga sih. Kebetulan orang tua juga kan wirausaha. Oke, luar biasa ya. Sibuk sekali nih Mas Abdan nih. Kalau Mas Fikri gimana Mas? Kegiatannya apa aja Mas? Kesehariannya paling sama seperti Mas Abdan, ngebantu orang tua juga kan sembako, makan juga. Cuman kan di kampus saya jadi ketua e-sport. Ketua e-sport? Ya. Wah. Cuman kan per akhir tahun ini udah lengser. Luar biasa, ini kita kedatangan anak-anak yang sangat luar biasa nih, ternyata berbakti sama orang tua semua nih. Ini pencitraan dong apa enggak emang beneran? Aku cuma depan kamera doang, padahal enggak. Tapi sebenarnya saya kurang setuju ya kalau bilang anak-anak. Jangan panggil aku anak kecil. Oh iya. Berarti ini anak muda. Iya, anak muda. Kan belum anak muda. Iya, maksudnya anak muda. Anak muda. Iya, anak muda nih, anak muda Cirebon yang sangat luar biasa. Mas Fikri ini sedikit pemalu ya? Betul. Makanya saya ajak ke sini biar terutama kan dari pengalamannya dia banyak pernah mencantumkan prestasi ya mewakili Kota Cirebon kan tim dari UKM Sport juga. Jadi yang saya rasa beliau lebih cocok untuk datang ke sini. Semua kita akan cek tahu ya lebih dalam lagi ya. Mas Fikri dan Mas Abdan nih, sebelum kita ngomongin jauh tentang Kocak Gaming dan juga tadi prestasi yang sudah dicapai oleh Mas Fikri, sebelumnya dari kapan dan kenapa sih akhirnya suka main game terutama Mobile Legend ya? Dari kapan ya? Mungkin dari semenjak game online masuk mobile sih. Kan awal mula game online masuk mobile itu yang saya ingat Cemiu aja kalau misalnya penonton ada Cemiu katanya. Ini bahasa anak gaul, anak gaul nih ya. Jaksel banget emang anak Jaksel. Jadi dari awal COC dulu, Clash of Clans. Itu saya pribadi mulai main itu di awal SMP. Waktu itu SMP udah main game online ya? Iya, COC, dan waktu itu saya udah mulai kegila-gila tuh sama COC. Akhirnya setelah berapa lama kemudian kan Mobile Legends masuk ya. Saya masih inget tuh viralnya di SMP kelas 2 tahun 2016 apa ya 2015 ya, saya lupa. Sekitar 2015-an nih kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekitar segitu. Nah, setelah itu saya mulai masuk ke game Mobile Legends. Tapi sempat vakum juga
Karena lebih tertarik game Battle Royale. Oke, ada game yang lain ya. Iya, betul. Sempet berhenti juga main Mobile Legends. Betul. Tapi kenapa alasannya main game tuh? Apa untuk ngisi waktu kosong kah? Atau memang ya karena game seru deh gue main gitu? Sebenarnya ya, saya sendiri kan aslinya pesantren. Oh iya. Saya tuh 6 tahun emang di pesantren. ada Betul. handphone? Enggak. makanya ketika saya nggak dikasih gadget selama 6 tahun. Oke, I see. Jadi maksudnya pas setelah saya pulang. Oh, SD di SMP. pesantren. Oh, SMP di pesantren. SMP, SMA sih di pesantren full. Oh, tapi tadi mulai dari SMP. Iya, Kalau pulang. Iya, kalau pulang. Jadi Oke. main COC pun kenapa dari anak-anak. Nanti main COC-nya di sini, kebayang-bayangnya di pondok. Lagi tidur, bayang-bayang lagi main COC. Bahaya nih. Sampai di buku di kertas tuh gambar apa wall breaker gitu-gitu. Bener emang saking apa ya? Nah ini kita akan bahas lagi ya. Game itu bikin kecanduan apa enggak? Nah kita jangan jawab dulu ya Mas ya. Kita tanya Mas Fikri dulu. Mas Fikri gimana? Suka main game dari kapan dan kenapa? Kalau main game saya tuh emang dari SMP tuh. SMP, kenapa SMP semua ini main game? Dari awalnya main dulu Point Blank. Oh Point Blank. Oh dulu aku dengernya PB Der, main PB Der kayak gitu. Main PB, Losaga. Cuma kan saya orang tuh bosanan. Jadi beberapa game main bentar udah ganti asiknya nih, baru saya ganti. Oke. Jadi nggak pernah tuh sampai ke high tier gitu. Paling mentok-mentok ya cupu-cupunya ya segitu lah. Oh tapi kalau game tadi bosanan, kalau pasangan bosanan nggak Mas? Nggak. Tahu sih. Oh nggak tahu. Enggak kalau kita. Oh nggak barangkali denger udah punya pacar belum Mas? Nanti barangkali nonton pacaran nih. Tuh. Iya bosanan nggak? Kalau sama pasangan mah. Oh enggak ya. Tapi karena itu jadi akhirnya hal-hal suka ketika udah dapet gue udah menguasai udah bisa ganti game lain kayak gitu ya. Tapi sekarang katanya kan tadi menjadi ketua e-sport juga artinya mendalami di situ dong Mas atau apa enggak juga sih? Kalau ibarat kita jadi pengurus e-sport tuh tidak harus mendalami sistem dari luarnya aja. Tapi kalau sekarang lebih apa karena untuk isi waktu kosong aja kalau senggang baru main game gitu ya? Iya. Oke. Tepatnya sih ke situ sih paling ikut dia. Ngikut kemana? Ngikut kalau setiap kali event. Oke. Oh iya, karena sekarang udah mulai jadi karena tadi dari bilang kan udah ke arah profesional, tapi udah banyak event juga ya. Iya betul. Nah kita itu mulai dari Kocak Gaming sendiri ini ada event, udah pernah ada event atau misalkan apa nih udah jalan sebelumnya? Yang sebelumnya udah jalan sih beberapa kali kita di angkringan pernah, di mall-mall juga pernah. Ya mall doang sih nggak mall. Di mall doang itu kebetulan di Grage City kita pernah 2 kali event di sana. Pertama gratis, yang kedua bayar. Cuman yang saya menekankan di sini tuh sebenarnya dari kita sendiri tuh nggak pernah sebelum yang di GCM ya nggak pernah bikin turnamen bayar. Semuanya full gratis dan itu kita dapatkan dari mitra sponsor. Dari pihak pendukung ya Mas ya. Yang terdekat baru kemarin banget, minggu kemarin, kita baru selesai itu di Ramayana, Cirebon Square. Dengan total partisipan berapa? 105 tim. Iya, 105 tim. Banyak lumayan ya. Alhamdulillah itu salah. Ciayu Majo Kuning. Iya, nggak Ciayu Majo Kuning sih. Saya nggak dengar ada Indramayu ya. Karena saya nggak interview satu-satu juga. Cuman yang Cirebon ada ya banyak. Cirebon dari ujung barat, timur ada semua. Gitu dari alhamdulillah ada juga dari ini yang saya respect banget nih ya dari Lui Munding ada juga yang datang ngirim bahkan SMKN 1 Lui Munding namanya tuh itu saya respect banget dari Majalengka ya itu iya ya? Dari Majalengka artinya peminatnya banyak ya Mas ya karena ya tadi baik lagi nah ini aku langsung mau nanya deh apakah memang game itu menjadi kecanduan akhirnya nggak mau lepas sampai Mas Abdan aja tadi bilang kebayang-bayang itu apa sih efeknya sebetulnya yang kalian cari nih akhirnya gue kecanduan sama game ini gitu. Untuk dalam hal apa nih? Bentar lu gamenya game apa? Apapun kayak game apapun ya. Game apapun. Itu kan kayak tadi awalnya kan COC tuh, COC ketika pulang di pesantren, balik pesantren kayak kebayang-bayang artinya kan kecanduan kayak main game tuh. Nah, kenapa sih itu alasannya? Apa yang mendasari itu gitu loh? Kalau saya, ini case-nya by saya ya. Case-nya saya pribadi. Kalau game COC waktu itu strategi untuk base-nya yang saya pikirin. Jadi base ini kan kita harus nata nih satu-satu kan dari mulai penempatannya dan segala macamnya itu yang jadi pola pikir saya kenapa mikirin game itu terus karena saya mikir gimana caranya biar saya kalau diserang nggak kalah. Oke. Jadi ibarat tuh kayak
apa ya, sebenarnya kayak main catur sih kurang lebihnya ya, melatih otak kan untuk mencari gimana sih, oh di sini ada celah berarti saya harus nutupin ke celah di sini nih gitu kan kalau dalam COC. Nah untuk kalau game-game yang lain sih saya kira itu karena hobi aja sih, kayak seneng aja. Cuman dalam kategori tertentu ya, itu kecanduan yang baik sama yang buruk kan ada ya. Kalau kecanduan yang baik itu kan berpola, walaupun dia kecanduan tapi dia tahu batasan ya, tetap ada batasannya ya kan. Gitu, nggak mengganggu kegiatan yang lainnya. Nah, betul. Ini kan tapi yang berkembang di masyarakat juga stereotipnya tuh kan lebih banyaknya ke arah negatif ya Mas ya. Kita sama-sama tuh kalau misalnya, oh jangan main game aja nih, banyak kan beberapa kasus gara-gara main game online terjadi ini, gara-gara game online. Nah itu mungkin apa sih yang pengen teman-teman share gitu hari ini, kayak bener nggak sih seperti itu, atau misalkan ada loh pengalihannya dari itu, atau memang dari situ tuh kalian dapat apa sih dari game itu sendiri gitu tuh. Boleh siapa yang menjawab, Mas Fikri atau Mas Abdan? Boleh Mas Fikri dulu. Selaku ketua e-sport. Lebih ke arah orang tua ya. Iya kan banyak nih orang tua yang bilang kayak udah kamu jangan main game aja, main game terus katanya gitu. Kalau orang tua zaman sekarang tuh kan harus ditunjukin dengan prestasinya. Jadi buat orang tua yang di rumah tuh harus lebih melek lagi lah ke digital. Apalagi kan zaman sekarang kan semua era digital semua. Jadi anak-anaknya juga harus sosialisasi juga lah ke orang tuanya. Gitu. Tapi artinya tadi stereotip kayak main game itu berdampak buruk juga nggak sepenuhnya benar ya Mas ya? Betul, nggak selamanya benar. Karena yang ini menurut gambaran Mas Fikri ya. Kalau dari saya pribadi nih, game itu sebenarnya nggak buruk. Yang penting anaknya itu tahu schedule. Dan orang tuanya harusnya bisa ngarahin karena di dunia ini sekarang udah teknologi 5.0. Udah masuk. Kalau game online aja masih belum diterima nih, gimana cara Indonesia masuk ke 5.0? Begitu kan kalau dari analoginya ya, dari analoginya. Jadi peran dari orang tua itu sendiri harusnya membantu anaknya edukasi. Ya kamu nggak apa-apa bermain game, kamu nggak apa-apa mengikuti kompetisi di luar sana. Kalian kompetisi itu kan nggak selalu di game ya, kompetisi itu dunia kerja aja kompetisi. Betul. Kan? Begitu. Kita lagi kompetisi kan guys. Ini sih juga kompetisi di sini. Gitu. Kompetisi itu kan banyak hal ya. Jadi menurut saya peran orang tua harusnya bisa membantu anaknya mengarahkan soal membuka cakrawala dunia anaknya ini. Jangan sampai anaknya tuh cuma berfokus sama game terus akhirnya. Gimana caranya mengatur schedule, gimana caranya mengedukasi ke anak bahwasanya main game itu baik, tapi polanya ada loh. Gitu. Ada polanya loh. Gitu. Aku sepakat, berarti yang bisa aku ambil adalah peran orang tua juga dibutuhkan di sini ya Mas ya. Karena teman-teman sendiri pun maksudnya kayak masih butuh nih bimbingan dari orang tua. Artinya tadi orang tua ya sekarang mau tidak mau harus lebih melek digital lagi gitu ya. Dan mungkin lebih ke arah manajemennya ya. Bagaimana cara mengatur, membagi waktunya dan lain sebagainya Mas ya. Dan selama itu berjalan, insya Allah tidak ada dampak negatif ya. Kalau memang misalkan ada, artinya itu adalah di luar pengawasan dari orang tua ya. Iya itu kan udah di luar tanggung jawab orang tua lah. Orang tua kan sudah berusaha semaksimal mungkin kan. Dan untuk yang didapatkan dari gamenya sendiri kan banyak Mas. Nggak melulu soal uang, nggak melulu soal sertifikatnya gitu kan. Tapi kan dari anaknya sendiri punya kepuasan akan dirinya sendiri, pencapaiannya dia. At least dia nggak berprestasi di bidang akademik misalnya, dia nggak berprestasi di bidang olahraga yang ekstrovert tuh, yang ekstra, yang fisik ya, yang fisik gitu. Lari tapi, apa gitu ya. Iya, dan si anak ini punya pribadi introvert. Dimana anak-anak introvert tuh punya dunia sendiri loh. Sama aku juga punya duniaku sendiri. Saya mau jadi dong. Jangan dunia saya berantakan kan. Gitu. Ya jadi di dunia e-sport tuh banyaknya kan anak-anak yang introvert ya, mungkin. Kebanyakan introvert malah ya? Iya, kebanyakan introvert. Terus juga pencinta anime, ya kan? Mas Faisal pencinta anime juga? Enggak ya? Iya, enggak. Iya, jadi orang tua tuh perannya penting banget di situ gitu. Untuk mengedukasi ke anaknya kalau kamu boleh introvert, tapi kamu juga nggak boleh melupakan sosial loh keluar. Artinya entah dari game sosialnya juga, dari sosmednya juga gitu. Balance lah ya. Iya, balance itu harus dibalance. Oke. Ini kayak seru banget tadi Mas Abdan bilang kalau misalkan banyak nih yang bisa kita pelajarin. Tapi aku juga sepakat sih bahwa ternyata di game itu kita juga belajar, artinya mengasah pikiran kita ya, sama kayak
olahraga otak lah ya kalau Iya, gitu ya. betul. Itu kita menyusun strategi gimana caranya bisa menang atau gimana caranya bisa pukul mundur lawan kayak gitu, itu kan mikir kan artinya. Dan adanya apa ya, kerjasama ya kan, itu Betul, kan kerjasama. by team kan Iya, ya. komunikasi kerjasama by team. Jadi kita belajar komunikasi sebetulnya ya di situ juga. Tapi kadang-kadang komunikasinya nih agak liar ya, agak seram nih. Itu kenapa sih akhirnya kayak lo banyak nih ya, ini sih sependengaran aku ya Mas ya, teman-teman aku kalau misalkan di main game tuh kayak adalah tuh dia keluar bahasa kebun binatangnya tuh emang begitu apa spontan aja tuh kayak gimana sih? Bukan ini beda cara. Sudah nungguin tuh kalimat itu. Oh udah nyiapin ya ternyata. Iya. Kenapa tuh Mas kira apakah itu memang bahasa jadi bahasa akrab itu sama tim atau ya udah spontan aja gitu keluar? Oke. Saya luruskan ya di sini boleh luruskan Mas. Apa yang mau kita luruskan? Gaming di Indonesia nih, saya luruskan. Boleh. Hal yang bilang sebenarnya kalau dalam dunia game itu hal-hal seperti itu tuh udah di sensor ya. Sekarang tuh udah tidak berboleh. Oh, udah nggak boleh ya. Bahkan kalau di game Mobile Legends itu berkata kasar berapa kali ya? Itu berkata kasar, kata-kata yang emang di ban ya dari gamenya itu bisa di mute. Oh, berarti dari sistemnya udah ada security-nya ya? Sudah ada dari mereka udah ada tindak pencegahan lah, ya kan. Walaupun ternyata udah di chatnya dilarang, tetap anak-anaknya itu pakai voice kan, oi, gitu kan, misalnya, betul. ya kan, gitu kan, oi ini, gitu. Apalagi marah ke rasis dan sebagainya, gitu. Tidak kita pungkiri ya, memang dalam game memang seperti itu, terutama di game Mobile Legends ini banyak hal yang apa ya mungkin ya digambarkannya anak-anak Mobile Legends itu suatu anak yang kalau ngomong kasar terus gitu. Padahal mereka tuh jari doang yang kasar, mulutnya sih belum tentu, ya kan? Oh iya. Ini nih mewakili. Apa? Oh iya. Fikri mewakili kan Ki. Sering kan kalau di chat kayak gitu? Enggak. Oh enggak. Gua masuk kamu jangan suka nuduh mah. Di chat kan aku sayang kamu. Oh iya. Sama lah. Oh udah punya pacar ya? Serem ya. Berarti memang itu apa ya, kayak spontanitas aja. Betul, spontanitas aja mereka kayak gitu, kayak ibaratnya kayak sedang kesal aja sih gitu tuh. Tapi Cuma secara, sih nggak membenarkan hal ini iya, ya. tapi secara sistem pun dari si game itu sendiri sudah ada filterisasi di situ ya. Sudah ada tindak Oke, jadi itu yang spontanitas aja nih sobat dialog. Jadi jangan khawatir ya, cuma agak terbatas aja jadi ya. Iya betul. Tapi aku tuh suka bingung nih, maksudnya teman-teman tuh lagi nge-game tapi sambil ngechat, sambil voice tuh kayak ribet gak sih gitu? Enggak kan, karena ada fokusnya kan gitu. Biasanya nih yang ngechat itu kalau nggak lagi mati si hero-nya, lagi mati, kalau nggak dia lagi ngumpet di semak ngechat tuh. Biasanya papan chat itu difungsikan untuk komunikasi dengan timnya. Oke. Lo kamu kanan ya, depan, lo belakang gitu? Enggak. Biasanya sih pakai kode untuk sebuah skill dikeluarkan. Skill ini udah keluar nih, berarti detik sekian akan keluar lagi. Itu biasanya mereka punya kodenya sendiri nih, kayak flicker F10 gitu, menit 10 misalnya F10. Matematika juga harus. Iya, itu dari game ini sebenarnya belajar banyak kayak gitu ya. Perhitungan kalkulasi, fisika, semua itu rumus atom apa. Itu makanya saya nggak main game, Mas. Perasaan nggak ada. Atau atom, fisikanya berat banget. Iya, nggak gitu sebenarnya, bercanda. Tapi emang ada perhitungan ya, emang kita belajar strategi perhitungan kayak ini tepat nggak jalan segala macam ya. Itu mengasah sisi pikiran kita juga ya. Betul. Itu tadi olahraga otak salah satunya kan harus mikir, kayak catur juga kan kita mikirin mas strateginya nih, dia mau lari kemana nih kan, gitu juga mikir kan. Ini sama game online juga sama kan ya, kurang lebihnya gitu. Nih Mas Fikri, aku pengen tahu kan tadi Mas Fikri di UKM ya, di UKM e-sport khususnya. Nah kan lebih ke manajemennya nih. Nah apa sih yang Mas Fikri bangun dalam manajemen UKM itu tuh terkait e-sport? Oh, terkait e-sport. Apa yang sebenarnya Mas Fikri akhirnya muncul nih UKM e-sport, terus bagaimana membangun sistem manajemen di dalamnya? Sebelumnya saya hanya nerusin dari ketua lama. Sebelumnya udah ada berarti ya? Sebenarnya udah ada, cuman saya ada yang tambahin adalah pas lagi tahun 2000 berapa ya, 22 kalau nggak salah, ikut Piala JBL, tim dari kampus itu dihubung oleh pihak ESI Kota Cirebon kan, yang sekarangnya jadi nyalonin itu dihubung, Mas punten nih saya Emang kan saya bener. Dihubungin gimana Mas? Betul ya, dihubungin sama siapa?
Ya, itu. Ya dari pihak SI-nya. dari pihak SI Iya. dihubungi bahwa punten minta player kampus buat mewakilin Kota Cirebon di Piala Jawa Barat kan provinsi. Saya lebih tepatnya mau ke arah anak-anak player saya itu ke nasional lah. Ke situ lebih tepatnya. Oke, jadi mengarahkan untuk ke arah nasional ya. Iya. Gitu. Mencakupnya ke nasional. Kalau misalkan ke kita di daerah terus tuh kelihatannya kayak kurang berkembang. Tapi sekarang e-sport juga udah jadi salah satu bidang cabang olahraga ya? Ya, cabang olahraga yang sudah diakui negara oleh beberapa negara besar pun sudah kan. Bahkan di Asian Games ada di Asian Games apa? Games ada, SEA Games ada. Iya di SEA Games ya, di SEA Games lah yang pasti. Berarti menjadi lebih bukan legal sih, bukan ilegal, tapi lebih ada wadahnya lah ya. Karena kan dulu kita nggak tahu nih kan, ternyata sekarang udah diakui sebagai salah satu cabang olahraga juga. Gitu. Wah, luar biasa nih. Kayak sekarang gimana ya Mas ya? Sekarang teknologi udah paling ini nggak sih? Teknologi itu udah paling. Iyalah, kita apa-apa semua teknologi kan. Iya, sekarang kita tiduran aja bisa jalanin vacuum cleaner kan. Saya nyari pacarnya lewat teknologi, Mas. Iya, betul. Jadi ya lewat teknologi kan. Jadi nggak apa ya, jangan sampai teknologi itu jadi hal yang tabu nih di mata orang tua sekarang gitu kayak sekarang zaman sekarang gini kan. Sekarang saya lihat Mas Aben aja udah bisa dari jauh nih. Ya kan? CCTV di mana-mana. CCTV saya bisa diakses lewat handphone gitu, di mana aja bisa kan. Itu salah satu bentuk teknologi kan dulu hanya monitor satu di ruangan apa baru dilihat kan bisa dibawa kemana-mana monitornya. Apalagi ada mobile kan. Itu makanya ya aku sepakat sih sama Mas Adam bahwa orang tua sekarang harus lebih melek digital lagi, harus mau belajar lagi tentang dunianya anak-anak ya, misalnya anak-anaknya mereka. Terutama biasanya ini saya mewakili saya yang pesantren. Iya. Boleh. Saya pesantren nih. Saya tahu lagi namanya kalau di pesantren itu fikih kontemporer. Jadi ya mengikuti perkembangan, ya kan. Dengan adanya ya dalam Islam aja kontemporer itu kan berarti kan mengikuti perkembangan nih, fikihnya aja ada. Masa orang tua nggak mau sih gitu kan. Kontemporer mengikuti perkembangan karena ya kamu gimana kamu mensikapi anak kamu kalau kamu sendiri aja nggak ngerti teknologi. Kayak kamu ngapain sih main game terus padahal orang tua nggak tahu nih kalau dari si anak nih dia jualan gambar, foto misalnya kan sekarang bisa jadi duit tuh. Ya kan bisa dia juga nyari kerjaan freelanceran mungkin baik pemrograman gitu sebagai lainnya dan sebagainya dan sebagainya gitu. Jadi ya kalau dari si pribadi sih jangan sampai lah orang tua nggak mau kontemporer gitu mengikuti perkembangan zaman. Ini nih berarti salah satu Gen Z yang kritis ya Mas. Maksudnya Gen Z apa ya? Itu maksudnya anak-anak Gen Z kan. Aku juga masih ini kita Gen Z semua ini. Gen Z ini Gen Z di penghujung. Gen Y. Ini seru banget kita ngobrolin tentang e-sport, ternyata banyak hal yang kita ambil ya, ternyata banyak pelajaran juga di e-sport, nggak cuma main game doang gitu tuh. Tapi kita udah panjang lebar ngomong e-sport, kita belum tahu nih Kocak Gaming tuh apa sih sebetulnya. Akhirnya masuk juga. Iya. Apa sih itu Kocak Gaming? Kocak Gaming. Apa namanya memang orang yang main game kocak-kocak semua atau gimana? Ya, sebenarnya bisa dikategorikan seperti itu. Oh, bisa juga ternyata. Karena kan kocak itu kan kalimat hiburan. Game adalah entertain. Iya, betul. Entertain hiburan, ya kan. Kocak Gaming itu sebenarnya singkatan, Mas. Apa dari tuh? Komunitas Kota Cirebon dan Kabupaten Gaming. Oh, oke. Berarti emang komunitas Cirebon Kabupaten Gaming. Iya, jadi mencakup antara Cirebon dan kabupaten begitu. Cuman di luaran kertinya Kocak Gaming ya kocak. Oh iya, apa yang saya bilang tadi, kocak apa emang orang-orang yang kocak semua? Iya emang karena kita tuh nggak apa ya, mungkin game ini bukan sesuatu yang harus serius terus gitu kan. Mungkin kalau iya di dalam gameplay kita harus serius, tapi di luar gameplay ya kita tetap harus hiburan dong. Jangan sampai orang-orang yang emang bukan berfokus dibilang gamenya malah jadi stres nih gara-gara game gitu. Ya kan, jadi udah capek-capek kerja dimarahin bos yang main game. Gitu kan ambilin. Banyak kok yang kayak gitu. Iya. Teman saya juga gitu biasanya kalau kalah. Yang mana tuh Mas? Itu tuh yang di sana. Itu kalau kalah dia ngumpat dia. Iya kan, jangan sampai gitu. Jadi kita menggabungkan antar ya menang kalah biasa aja lah gitu. Senang-senang aja kita. Have fun aja. Have fun aja. Kalau gitu. bukan pertandingan mah have fun aja.
Iya, apalagi kalau kompetitif ya kan. Iya, udah Kalau kompetitif sih seru ya kan. Kalau kompetisi kan memang kita memperebutkan sesuatu nih. Kalau main game biasa kan nggak usah lah ya. Masalah nggak ada uangnya kan kalau main game biasa. Jadi apa nih yang mendasari adanya Kocak Gaming ini? Problematikanya. Betul. Nah kalau dari saya pribadi ya, saya ngelihat dari anak-anaknya sih cenderung lebih ke arah kasihan sih. Dari anak muda yang mereka emang giat seneng dan mereka punya bakat dalam game itu. Tapi nggak ada nih dari mereka yang bisa mewadahi, yang bisa mengarahkan, yang bisa mengedukasi, yang bisa mengayomi mereka, yang bisa memberikan jalan mereka untuk mencapai goals mereka. Dari kita akhirnya karena timbul permasalahan-permasalahan seperti itu, kita akhirnya merumuskan cobalah untuk mewadahi gitu ya. Coba mewadahi ya kan. Dari saya sendiri sih gerakan-gerakan yang kami lakukan ya mungkin dari latihan rutinan, dan latihan itu kita selalu membatasi 2 jam dalam satu hari. Oh apa latihannya? Diwajibkannya 2 jam. Keliling lapangan 2 kali, terus push up 5 kali. Enggak sih dari sini aja BCS. Latihannya main game lah Der, gimana sih? Latihannya itu kalau dari saya ya itu cuma 2 jam dalam satu hari. Karena kan kalau pro player mungkin karena mereka itu profesi ya. Beda sama anak-anak yang sedang merintis menuju profesinya. Mereka dikasih jatah cuma 2 jam dan itu mereka nggak boleh ganggu waktu petugas mereka. Dan itu yang 2 jam itu cuma wajibnya di malam minggu dan malam Senin. Di weekend. Di weekend doang. Selebihnya nggak wajib. Kalau mereka pun misalnya punya tugas ya, mereka boleh ngerjain tugas ya kan. Nggak latihan juga nggak masalah. Terus kalaupun mereka kan punya ibadah dong, ya kan, terutama mayoritas Islam nih. Kenapa kita wajibin 2 jam dan itu di jam 8 malam sampai jam 10 malam doang? Oh, karena kan sudah selesai ibadahnya. Betul, ibadah sudah selesai, tugas yang kalau masih ada bisa dikerjain dulu. Kenapa jam 10 harus sudah selesai? Karena jam 10 sampai jam itu adalah waktu normal manusia tidur 8 jam. Emang tidur malam minggu kayaknya nggak tidur ya Mas Faisal? Aduh, yang mana nih? Ya kan kita kan di sini peran komunitas kan mengedukasi siap, gitu, Mas. Mengedukasi terus. Sebenarnya dari komunitasnya hanya ada waktunya di weekend dan itu cuma 2 jam. Betul, dan itu memang 2 jam itu difokuskan untuk ya udah kita belajar gitu ya. Iya, betul. Belajar dari mereka untuk dari mereka sih sebenarnya biasanya kalau habis latihan screenshot ke saya, ntar sama saya di statistiknya dilihat. Terus dari mereka biasanya punya catatan sendiri. Dari catatan pick-pickan hero-nya apa. Jadi emang strateginya disusun banget lah gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi yang terjun langsung ya menurut saya ini nggak buruk selagi anak itu bisa diarahkan, bisa dikondisikan, bisa di-manage waktunya gitu. Bisa dikontrol juga emosinya karena kan sebenarnya kalau misalnya emosinya itu nggak stabil, si player ini udah dipertanyakan keprofesionalannya. Misalnya contoh dalam dunia Mobile Legends itu kan banyak yang kasar, ngomong-ngomong kasar. Orang kalau kebanyakan ngetik tong kosong bunyi nyarinya doang kan yang bunyi. Iya, dia mainnya malah mati terus ya. Iya kan ngetik terus kan ininya. Berarti dia mati terus. Akhirnya tetap kalah. Dia mati terus itu berarti. Ya kan? Kalau banyak ngomong. Iya kan kalau banyak ngomong. Yang mana sih Mas kayaknya nyindir orang nih? Enggak. Enggak, saya nggak nyindir orang. Saya cuma bilang aja Mas. Itu saya sendiri kan. Iya. Saya aja deh. Saya ya. Berarti fokusnya lebih ke sana ya. Betul. Ada Kocak Gaming. Tapi sama sejauh ini banyak nih yang antusias sama teman-teman komunitas Kocak Gaming. Alhamdulillah banyaknya sih dari sebenarnya Mas kalau dari kita punya namanya KG Zero. Apa tuh? KG Zero tuh Kocak Gaming, KG nama squad. KG Kocak Gaming itu. KG Zero. Nah, Zero ini isinya tuh para sepuh. Orang-orangnya udah kerja, orang-orangnya udah nikah, udah berumah tangga gitu kan. Dan kebanyakan memang dari pengurus kami pun ada beberapa orang yang emang di atas 30 usianya gitu yang udah nikah, udah kerja. Nah, dari mereka itu malah support, oh iya bagus kalau memang visi misinya kita seperti itu, Kocak Gaming seperti itu, didukung. Silakan iya buka cabang di sana, buka cabang di sana gitu. Minta dari mereka, minta bikin turnamen di sini dong, minta bikin turnamen di sini biar anak-anaknya teredukasi juga dan mereka punya kompetitif juga yang naik tangga terus. Karena kan sedih gak sih Mas ngeliatnya orang nih jago main Mobile Legends, menang di contoh di salah satu kafe di Tuparef lah misalnya, habis menang udah foto sertifikat pulang. Selesai, nggak ada gimana lagi ya. Ada peningkatan lagi nih. Padahal kita lihat di luar sana tuh pro player itu malah jadi seperti apa ya? Jadi kayak public figure kan? Betul. Iya. Influencer. Iya, influencer, public figure, terus bahkan ada ajang internasional juga kan? Betul. Jadi sedih sih ngelihatnya tuh dari si pemain ini cuman stuck di situ doang, nggak naik tangga. Akhirnya dari kita merumuskan itu, oke, kita buat sebuah turnamen yang dimana pemenangnya nanti
dinaikin tangga lagi, dibikin diadu lagi antara pemenang lain. Nanti ketika udah sampai di kota, kita cari jalannya buat mereka mewakili Cirebon untuk di kancah entah nasional, entah di provinsi, begitu. Okay. Sevisi berarti ya Mas ya sama Mas Fikri ya, di kampusnya itu harapannya ingin idenya terus naik lagi gitu kan ya, nggak stuck di situ doang. Ini keren banget nih, Kocak Gaming ternyata punya visi misi yang sangat luar biasa ini, ingin mengharumkan nama Cirebon tentunya. Dan juga ingin menambah pengalaman dan skill dari teman-teman juga kan, karena kan setiap tingkatan akan beda juga pengalaman yang didapat ya Mas kan ya. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin. Oh mana gitu. Mas, kita ngomongin turnamen nih Mas ya. Iya. Kan banyak belakangan kan lagi banyak apalagi tadi kan teman-teman juga bisa ngadain turnamen nih. Nah, biasanya tuh kan aku denger ya Mas ya. Ada nih ikut turnamen tapi dijokiin. Itu gimana tuh Mas? Iya, case itu apakah bisa ketahuannya tuh gimana gitu, misalkan ya nih dia menang tapi ternyata dijokiin nih dianya tuh, atau apa sih Mas, adanya kebocoran kecurangan gitu lah kasarnya kan gitu kan. Ini yang aku denger ya, bisikan tetangga tadi Mas. Iya, bisikan tetangga. Iya ada. Oke, kalau menurut saya yang joki-joki ini dalam case-nya online mungkin turnamennya secara online, bukan secara offline ya. Kayaknya kalau offline itu nggak mungkin banget, ngapain orang joki offline, keciduk dong. Iya. Ya kan, kecuali kalau misalnya turnamennya kecil-kecilan, kayaknya joki turnamen itu mending dia main turnamennya langsung nggak sih daripada joki. Nah iya itu nggak tahu deh kenapa Aneh, akhirnya. kan? Iya biasanya makanya sih online yang kayak gitu. Nah mungkin kan kalau saya turnamen kan ada yang dikejar kan, aku bilang tadi ya, maksudnya ada hadiahnya kah atau apanya yang dikejar. Akhirnya dia kan obses buat menang gitu. Akhirnya udah gue pakai joki biar menang gitu. Itu gimana sih Mas? Apakah fair atau misalkan wah apa nih kita sebagai sama-sama pro player gitu, sama pemain, apalagi teman-teman sebagai penyelenggara event gitu kan. Nah, kalau misalnya saya sih biasanya mereka itu acuannya mereka pengen menang sih. Menang karena dalam kategori pengen pamer piala ya kan. Walaupun contoh misalnya saya tiernya tier tuh tingkatan. Iya Mas, paham aku Mas. Maksudnya yang lain kan nggak paham kan ya, tier tuh tingkatan. Ya kan yang nonton segmennya bukan. Oh iya makanya aku kasih tahu nih tier tuh tingkatan. Tingkatan. Jadi ibu-ibu kembali lagi. Ya, jadi tingkatan. Tingkatannya ini mungkin di tengah nih, di medium. Contoh misalnya kalau di dalam Mobile Legends ini namanya Epic gitu kan. Tapi dia pengen ikut turnamen, pengen menang nih. Akhirnya dia ngejoki gitu kan. Saya pengen joki turnamen tapi saya pengen punya piala setidaknya itu buat ngasih tau ke ibu saya. Nih kalau saya jago main game, saya bisa dapat piala loh gitu. Mungkin ya asumsi sekedar asumsi. Jadi ya mereka akhirnya menggunakan joki, acuannya mereka itu seperti itu. Okay. Tapi kan sebenarnya kalau kami penyelenggara bisa mendeteksi itu dari mana? Ya dari nickname sama ID. Jadi kalau sekarang kan Mobile Legends ketat ya Gia. Beberapa kali login pakai device lain tuh kena ban ya. Kena ban. Jadi joki itu sebenarnya hampir punah untuk Sulit sekarang. Ya? Sulit. Jadi kalau udah joki sekali misalnya saya ke Mas Dery satu kali joki ya udah harus ke Mas Dery terus, karena kalau pindah lagi nanti bisa di-ban akunnya. Gitu. Okay. Nah kalau misalkan dulu nih teman-teman aku pada ada yang ngejokiin nih, tolong dong jokiin naikin ranknya nih, naikin tingkatannya. Nah itu tuh fungsi untuk apa sih sebetulnya? Oh iya, itu mereka cuma berpamer aja sih. Gitu. Kayak ajang. Tapi kan kalau misalkan tapi kan kalau misalkan kita udah dijokiin nih, naik nih tingkatannya gitu kan, dari maksudnya naik aja tingkatannya. Tapi kan pas kita main sendiri kan turun lagi. Kan skillnya bukan kita yang main, ya nggak sih Mas? Mas Fikir gimana ngeliat itu gimana Mas? Masnya pernah mendalami banget, pernah ngejoki? Enggak, saya enggak. Ini hanya saya menyampaikan apa yang sampaikan tetangga saya tadi. Tapi fun fact, penghasilan penjoki itu luar biasa. Iya. Betul. Karena teman saya juga ada yang joki. Itu sebenarnya kalau dari kami yang penyelenggara, kami malah mending kita punya joki sendiri. Itu karena kan itu juga jadi pemasukan buat kami sendiri gitu kan, kami nggak menutup. Tapi itu boleh nggak sih jadi joki? Apa? Jadi joki. Di dalam bidang apanya nih? Ya, misalnya dalam bidang tadi turnamen gitu. Turnamen nggak boleh. Turnamennya nggak boleh Mas. Tapi kalau misalnya tadi kayak mau naikin tingkatan terus dijokiin, boleh. Nggak masalah. Nggak masalah. Dalam hukum dalam gamenya juga nggak masalah ya, nggak apa-apa ya. Bebas aja ya. Iya. Cuma kan balik lagi tadi skillnya kan kita nggak belajar akhirnya ya. Iya, akhirnya nggak belajar. Akhirnya si anak ini ya cuman bagus di ini aja statistik ya. Jadi pengalaman udah rank berapa nih tertingginya berapa nih? Honor gitu kan. Honor enggak tinggi. Enggak. Immortal misalnya paling tinggi kan. Keren banget tuh pas mabar. Wah.
Sebenarnya sih biasanya kayak gitu acuannya juga bisa mereka pengen trialan di tim-tim e-sport besar. Oh, itu Karena juga kan ada spesifikasinya berarti. Betul, spesifikasi untuk tim-tim e-sport besar itu minimal 200 ya bintangnya. Bintang tertingginya itu 200 di season juga harus win rate 70% kalau nggak salah. 80 Iya 70-80 lah, saya lupa. Tapi yang jelas masih normal ya. Gitu. Jadi acuannya ya mereka juga mikirnya, ya saya mau trialan nih di RRQ, ya udah joki aja dulu selama 2 tahun tuh, bakar duit ya kan. Mungkin berapa kena motor ya kayaknya. Oh ya lumayan soalnya bisa. Mahal banget, Mas. Bener, emang mahal banget joki. Saya abis ini jadi joki game aja ya Mbak. Mbak Imas boleh nggak aku jadi joki game? Saya baru login aja udah langsung keluar lagi saya. Berarti nggak masalah ya kalau misalnya ada joki gitu, tapi kan sayang banget ya, maksudnya skillnya nggak bertambah gitu. Kita kan belajar akhirnya kan. Dan tuh nyampe situ tuh apa nih step by step yang harus kita kerjakan kan kita nggak tahu. Tahu aja jadi doang kan. Sayangnya di situ aja sih ya. Sebenarnya ya nggak masalah juga kalau teman-teman memang punya uang pengen ngejoki, punya uang lebih dan memang mau joki ya. It's okay, fine aja. Cuma kan sayang aja gitu kan, sayangkan aja ya. Betul, apalagi kalau misalnya uang itu dibuang ke hal itu ya, padahal kan itu kan kalian juga bisa belajar gitu. Ini semakin ke saya. Saya aja Mas. Saya kan bu. Mas sendiri, ya saya aja deh. Saya kan kita mewakili yang lain nih. Aku mewakili saya. Berarti memang itu udah bukannya di hal tabu lagi kalau misalnya dalam dunia gaming ada joki-joki seperti itu ya Mas ya. Tapi ya itu tadi baik lagi aku sih hanya menyayangkan karena kita jadinya nggak belajar gitu. Betul, jadi nggak belajar. Sayang aja gitu kayak kalian dalam satu match 20 menit kalian nggak bisa belajar di situ. Entah apa ya, mungkin kalau orang-orang game Mobile Legends bisa mentadaburi gamenya gitu. Kayaknya keren banget loh. Ini kayak dicampurin bahasa pesantren saya bingung. Ada fikir tadabur nih gue. Iya, mentadabur itu apa ya? Coba Mas, ini saya meresapi gamenya gitu, meresapi gamenya gitu, menikmati gamenya ya. Mencari filosofinya mungkin dari gamenya gitu. Nggak mungkin lah pakai joki kalau udah nikmati. Iya, kalau udah menikmati gamenya kayak mungkin dari situ juga kan bisa timbul hidayah lain ya kan. Keluar. Bahasa apa ini sih? Luar biasa banget Sobat Dialog, kita ngobrol sama teman-teman Kocak Gaming nih, ada Mas Abdan dan juga Mas Fikri. Banyak yang kita ketahui hari ini gitu. Terima kasih banyak Mas. Tapi hal terdekat apa nih yang mau teman-teman gelar? Mungkin nanti Sobat Dialog juga pengen ikutan nih di event selanjutnya. Oke. Mungkin dari Mas Fikri boleh? Coba Fikri. Yang event terdekat. Iya, event terdekat nih yang akan digelar sama Kocak Gaming atau misalkan UKM CIC mau bikin juga sampai belum ada. Oh iya, itu juga ada sih. Kan kebetulan juga kan yang megang MSL. MSL kan dia. Oh, gue contohnya ini berarti kita. Iya, jadi ya sebenarnya sih UKM juga saya yang gerakin gitu. Bareng-bareng lah sebenarnya, bareng-bareng kita gimana caranya sih melebarkan sayap itu nggak cuma di kalangan umum tapi mahasiswa juga, apalagi kan mahasiswa kategorinya masih segmen kita ya. Iya, pasarnya di situ ya Mas. Iya, segmen kita kan mahasiswa, pelajar gitu. Nggak masuk kalau orang-orang yang udah kerja kayak KG Zero yang saya sebutnya yang sebelumnya saya bilang ya. Karena mereka udah berfokus ke arah pekerjaannya mereka, rumah tangganya mereka, ya kan ngurus orang tua. Apalagi kalau anak-anak muda yang masih notabene belajar ini ya udah lagi pasarnya kita banget gitu. Nah, apa aja di event terdekatnya Mas? Event terdekat apa ya? Belum ada ngikut dia aja. Mas Abdan lu kasih tahu dong, ini penasaran nih buat ikutan. Aku mau bawa yang itu. Ya udah nggak apa-apa. Iya di schedule kita ya. Iya di schedule kita ada salah satu mau ngelobi salah satu itulah. Iya kan nggak bahas itunya. Iya. Oke, saya ambil alih aja di sini karena sudah mulai blunder. Oke. Langsung ambil alih aja ya. Jadi kita ada sebuah turnamen di mana turnamen ini mencakup di seluruh wilayah Cirebon gitu. Cirebonnya itu Cirebon mana aja sih Kak gitu kan? Kalau ada pertanyaan. Iya, Cirebon itu harusnya Mas Dery. Enggak, itu tadi yang nanya di bawah tuh. Jadi Cirebon itu ada Cirebon Barat, Cirebon Utara, Cirebon Timur, Cirebon Selatan, dan Cirebon Kota. Kita punya venue di segala tempat nih. Punya di 5 venue ya kan. Cuman karena itu yang kemarin dramain itu salah satu kualifikasi kita Mas. Jadi dari setiap pemenang juara 1 juara 2-nya kita mainin lagi di sebuah liga di Cirebon, nanti namanya Cirebon Champions League. Itu
liga pertama untuk bidang e-sport yang ada di Cirebon. Oke. Dan nanti insya Allah jadi yang terbesar ya. Amin. Amin. Kapan itu rencananya akan digelar yang di beberapa titik ini? Sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Dari yang Cirebon Barat itu di Ramayana yang kemarin. Ini awalmu atau ya, awalnya berarti kemarin? Awal banget. Berarti nanti ada event di titik mana lagi? Yang selanjutnya ini kemungkinan Cirebon Selatan atau mungkin di Cirebon Kota karena ada perubahan schedule. Oke. Kapan itu kira-kira Mas? Untuk waktunya, agenda kita ya bulan ini. Kisaran bulan ini. Spoiler dikit aja ya bulan ini lah. Oke. Coba dialog teman-teman semua yang memang suka dengan game online nih bisa ikutan turnamen dari Kocak Gaming. Itu infonya ada di Instagram ya? Ada di Instagram. Instagramnya apa Mas? @_kocakgaming_. Kocak Gaming @_kocak gaming_. Ya. Oke. Jangan lupa di follow, infonya di situ semua. Oke, Mas Abdan, Mas Fikri, terima kasih banyak sudah datang ke Hanya Talk Show. Gak kerasa kita udah ngobrol banyak nih hari ini. Terakhir Mas, sebelum kita tutup nih, mungkin ada tadi sedikit pesan buat anak-anak yang memang suka game. Bagaimana sih cara dia untuk lebih mengembangkan diri tapi terarah gitu. Boleh disampaikan di sebelah sana? Fikri dulu, ini satu-satu ya? Boleh. Dari Mas Fikri dulu boleh. Boleh. Untuk para gamers yang ada di Indonesia dan seluruh dunia pokoknya jangan ada rasisan gitulah, biar kalian tuh makin berkembang dan dicap yang bagus lah untuk para gamers gitu. Iya. Emang suka gitu ya? Main sikut-sikutan juga ya? Enggak? Enggak. Enggak. Tapi kemarin kasusnya tinggi ya, sampai ngacungan jari. Gitu. Iya, jari. Oh iya. Nggak boleh. Gimana Mas Abdan? Saya nggak aman loh. Jadi kalau dari saya untuk teman-teman gamer semuanya yang ada di seluruh tempat, saya nggak ngomong di mana aja, mau itu astronot main games juga terserah. Pokoknya untuk siapapun yang bermain game, saya harap kalian bisa menikmati gamenya, kalian bisa mentadaburi gamenya, kalian bisa mencari filosofinya gitu sebelum kalian mulai kerasis gitu-gitu, kayaknya nggak perlu lah kerasis. Iyalah, gitu kita main sportif aja ya. Betul, ya kan kalian bisa nikmatin gamenya, seru, enjoy, dibawa tenang aja. Terus kalau emang kalian berfokus ke kompetitif, ya kalian bisa ngubungin kita. Gitu. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi buat teman-teman yang memang udah mau ke arah sana nih, boleh coba kontak Kocak Gaming untuk dibimbing. Ya. Untuk dibimbing menjadi seorang pro player yang sangat luar biasa tentunya. Amin. Oke, terima kasih banyak Mas Abdan, Mas Fikri sudah mampir di dialog di Hanya Talk Show. Mudah-mudahan di kesempatan kita bisa mampir lagi ya. Sama-sama bisa mampir atau misalkan nanti kita bisa main ke tongkrongan kalian ya. Ternyata dari game online itu atau misalkan dari game online ini kita banyak belajar ternyata. Yang penting polanya sesuai ya, polanya tepat, dan itu akan menjadikan teman-teman juga punya manfaat juga buat teman-teman gitu. Apalagi sekarang sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang diakui gitu. Jadi silakan buat teman-teman semua yang memang gemar bermain game online bisa langsung hubungi Kocak Gaming untuk bisa bantu diarahkan ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Kocak Gaming yang sudah hadir. Jangan lupa follow IG Instagram mereka dan jangan lupa saksikan episode ini di Hanya Talk Show. Hanya di sini bisa ngobrolin apa